Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan modul 6 dengan topik luas dan volume bangun ruang. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 ini, yang pertama adalah Pak Lukman Nur Abidin, kemudian Bu Mahisa Umanisa. Kebetulan mohon maaf Bu Mahisanya ini infonya belum aktif, belum bisa bergabung untuk mengikuti presentasi hari ini. Kemudian anggota yang ketiga yaitu saya sendiri, Erita Rahmayanti sebagai moderator. Nah, untuk pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai modul 6 yang terdiri dari kegiatan pembelajaran ke pembelajaran. Ada 2 ya Pak, mohon maaf. Untuk slide yang kedua tolong tampilkan Pak. Ya. Nggih, slide kedua nggih. Oke, sampun kegiatan belajar 1. Ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran 1 itu sendiri, yaitu kita akan belajar mengenai luas dan volume kubus, balok, prisma, dan tabung. Adapun pengertian dari luas daerah permukaan kubus itu sendiri, itu kita bisa lihat sendiri di slide yang kedua, yaitu jumlah luas daerah seluruh permukaan daerah bidang sisinya. Luas daerah permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas daerah semua bidang sisi dari kubus atau balok tersebut. Jika A menyatakan ukuran panjang rusuk kubus dan L menyatakan luas permukaan kubus, maka L sama dengan 6A. Ditekankan lagi untuk luas daerah permukaan kubus, jadi luas daerah permukaan kubus sama dengan luas daerah seluruh bidang sisi. Jika ada 6 sisinya berarti tinggal dikuadratkan saja. Lanjut Pak, untuk luas daerah permukaan baloknya yang poin B itu ada di slide ketiga. Nah, untuk slide ketiga itu kita akan belajar mengenai luas permukaan balok. Dalam hal ini, jumlah luas daerah bidang alas dan bidang atas sama dengan 2πL. Boleh dimunculkan Pak, mohon maaf untuk slide ketiganya biar teman-teman bisa melihat materi kita Pak. Sudah Ibu, itu luas daerah balok, luas daerah permukaan balok. Luas Sudah itu udah tak. Masih kubus, Mas. Masih kubus itu. Oh, berarti sinyal. Di sini sudah loh ini. Yang B, luas daerah permukaan balok. Oh ya, mohon maaf untuk kendala sinyal ya teman-teman ini. Jadi itu berkaitan dengan permukaan balok yang artinya jumlah luas daerah bidang alas dan bidang atas sama dengan 2πL cm². Jumlah luas daerah semua sisi tegak sama dengan 2pt plus 2lt cm persegi. Kalau luas daerah permukaan balok berarti sama dengan luas daerah seluruh bidang sisinya. Untuk selanjutnya yaitu luas daerah permukaan prisma. Seperti kita ketahui sendiri, prisma itu terdiri dari berbagai macam, ada prisma tegak, kemudian ada prisma tegak yang sisinya berbentuk persegi panjang, kemudian ada yang persegi 3, ada segi 5, seperti itu ya. Kemudian untuk luas daerah permukaan tabungnya itu nanti ada di slide keempat ya Pak, yang berkaitan dengan luas daerah permukaan tabung. Kemudian saya lanjutkan saja.
Iya Pak, monggo Pak. Oke, saya ulangi lagi ya dari yang slide ke-3 di sini di tampilan saya, luas daerah permukaan balok dulu ya. Saya ulangi sebentar, barangkali tadi suaranya terputus-putus. Luas daerah permukaan balok itu adalah sama dengan luas daerah seluruh isi balok ya, yang dipandang sebagai jumlah luas daerah bidang alas dan bidang atas ditambah dengan jumlah daerah semua sisi tegaknya ya. Kalau tadi jumlah luas daerah bidang alas dan bidang atasnya itu sama dengan 2 PL cm persegi, jumlah luas daerah sama sisi tegaknya itu adalah 2 PT tambah 2 LT cm persegi. Kemudian untuk luas daerah permukaan balok itu sama dengan luas daerah seluruh bidang sisi balok, 2 PL ditambah 2 PT tambah 2 LT cm persegi. Panjang, lebar, panjang, tinggi, lebar, dan tinggi. Kemudian luas daerah permukaan balok sama dengan luas daerah bidang-bidang sisi balok, ya, sama dengan 2 kali jumlah hasil kali sepasang rusuk, ya, utamanya yang berlainan. Nah, ini bisa panjenengan pirsani gambar kubus dan balok itu, ya, A, B, C, D, I, F, GH. Kemudian ada sisi yang atas itu ya, itu S. Ada berapa sisi itu bisa panjenengan pirsani, bisa panjenengan baca. Luas permukaan kubus ada 6A. Kemudian luas permukaan balok 2PL plus PT dan plus LT. Selanjutnya, luas daerah permukaan prisma. Luas daerah permukaan prisma adalah luas daerah bidang-bidang sisi prisma tersebut, yaitu luas daerah alas, ditambah luas daerah atas, ditambah jumlah luas daerah sisi-sisi yang lain. Kemudian yang D itu luas daerah permukaan tabung adalah luas daerah lingkaran atas, ditambah luas daerah permukaan alas, ditambah luas daerah persegi panjang atau bidang lengkung ya, atau bidang tegak selimut. Seperti kita tahu bahwa permukaan tabung itu kan permukaan dinding sampingnya itu kan bidangnya lengkung. Nah, kemudian bisa juga tegak selimut atau 2R ya. 2R dalam kurung R plus T, dengan R itu jari-jari, kemudian P alas dan T tinggi tabung tersebut. Jaring-jaring tabung ini terdiri dari 3 rangkaian bangun datar, yaitu 2 buah lingkaran berjari-jari R dan sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang PR atau panjang keliling lingkaran atas atau alas, dan lebarnya adalah T atau tinggi tabung. Teman-teman masih dengar suara saya? Masih, Mas, masih. Masih, Pak, masih, Pak. Terus. Oke, terus selanjutnya ini ada luas daerah jaring-jaring tersebut yang kaitannya dengan tadi tabung, yaitu luas daerah lingkaran atas PR kuadrat, kemudian luas daerah lingkaran atas sama ya, PR kuadrat, luas daerah persegi panjang 2PR T. Kemudian selanjutnya adalah volume. Volume adalah suatu ungkapan yang menyatakan besarnya suatu bangun ruang. Besarannya suatu bangun ruang dapat diungkapkan bila ada bangun ruang yang lebih kecil yang dijadikan patokan sebagai satuan volume atau volume satuan. Dengan patokan satuan volume, biasanya satuan volume itu 1 cm kubik ya, 3. Patokan satuan volume yang dipakai sebagai ukuran suatu bangun ruang biasanya berupa bangun ruang yang lebih kecil. Biasanya untuk menentukan volume suatu bangun kita lakukan dengan membandingkan bangun ruang tersebut dengan bangun ruang yang lebih kecil. Kita dapat menggunakan suatu bangun ruang apapun sebagai patokan satuan volume, misalnya kubus kecil ya, batu bata atau kelereng dan sebagainya. Kemudian rumus volume balok. Bisa panjenengan pirsani
sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, ya. Baik itu panjang, L-nya lebar, T-nya tinggi. Kemudian ada rumus volume kubus sama dengan A, ya. Pangkat 3 sama dengan rumus kubus. Kemudian ada volume prisma. Nah, rumusnya adalah lebar kali tinggi. L lebar, luas, alas, dan tinggi. Kemudian ada volume tabung. Nah, volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat T, ya. R sama dengan jari-jari lingkaran, alas atau atas. T-nya itu tinggi, P sama dengan 3,14 sama dengan 22/7. Ya, itu untuk kegiatan belajar 1 ya teman-teman. Untuk kegiatan belajar 2-nya nanti dilanjutkan sama Bu Erita. Ya, monggo Bu Erita untuk belajar 2. Saya sudah buka slide-nya. Halo Bu Erita. Nggih, Pak, nggih. Untuk kegiatan pembelajaran 2 yang dengan materi luas dan volume limas, kerucut dan bola, kita akan belajar poin A yang pertama adalah luas permukaan limas. Untuk menentukan luas daerah permukaan limas, tentunya harus kita jumlahkan terlebih dahulu luas daerah alasnya dengan luas daerah seluruh permukaan sisi tegaknya. Sehingga luas permukaan limas tersebut merupakan luas daerah bidang-bidang sisi limas tersebut. Hal ini tentunya tergantung pada bentuk segi banyak yang menjadi alas dan sisi-sisi segitiga limas tersebut. Demikian pula kaitannya dengan jaring-jaring limas. Maka, luas permukaan limas sama saja dengan luas daerah rangkaian bangun jaring-jaring limas tersebut. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 luas sisi tegak. Kemudian luas alas itu sendiri sama dengan sisi kali sisi. Untuk luas sisi tegaknya sama dengan 4 kali setengah kali sisi tegak. Contohnya untuk soal di atas diketahui 5 segi 4 beraturan dengan ukuran panjang rusuk-rusuk alasnya 10. Ukuran panjang apotemanya 12. Apotema itu sendiri adalah tinggi segitiga sama kaki yang merupakan sisi tegak limas. Kemudian kita disuruh untuk menentukan luas permukaan limas tersebut. Nah, cara penyelesaiannya bisa kita lihat di gambar berikut ini. Tinggi ABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan CD tadi sudah diketahui sekitar 10 cm. Kemudian untuk sisi TE itu sudah diketahui sebanyak 12 cm. Kemudian untuk alasnya itu sendiri ditambah luas sisi tegaknya. Jadi untuk untuk menentukan luas permukaan limas tersebut adalah 340 cm persegi. Kemudian untuk poin B, luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu sendiri adalah luas daerah bidang-bidang sisi kerucut sama dengan luas bidang lengkung, selimut, ya, ditambah dengan daerah sisi alas, yaitu I RS plus R kuadrat sama dengan IR S plus R. Contoh soal. Diketahui sebuah kukusan berbentuk kerucut lingkaran tegak dengan diameter lingkaran alasnya 60 cm dan tingginya 40 cm. Hitunglah luas daerahnya. Yang pertama, bidang lengkung kerucut. Yang kedua, seluruh permukaan kerucutnya. Untuk penyelesaiannya dari soal di atas, berarti kita sudah mengetahui terlebih dahulu diketahuinya ya, karena ukuran panjang diameternya itu AB-nya dari lingkaran
alas itu 60 cm, maka ukuran jari-jarinya sama dengan R sama dengan setengah diameter sama dengan setengah kali 60 sama dengan 30 cm. Dalam segitiga ACT berlaku teori Pythagoras. Garis pelukis sama dengan S, kemudian R kuadrat plus T kuadrat sama dengan 900 plus 160 kuadrat sama dengan 50 cm. Sama dengan TA sama dengan TB. Untuk poin B-nya, luas daerah bidang lengkung kerucut sama dengan luas daerah selimut kerucut sama dengan luas daerah juring TABA sama dengan PRS sama dengan Pi kali 30 kali 50 sama dengan 1500 Pi cm persegi. Untuk yang C-nya, yang B-nya, luas daerah seluruh permukaan kerucut sama dengan luas daerah bidang-bidang sisi kerucut sama dengan luas daerah bidang-bidang lengkung dan luas daerah bidang alas. Sama dengan PR dalam kurung S plus R sama dengan Pi kali 30, 50 plus 30 sama dengan 2400 Pi cm persegi. Untuk luas permukaan bola, dalam kegiatan pembelajaran pemahaman luas daerah permukaan bola, rumusnya akan diperoleh dengan bantuan luas daerah pembereng bola dan luas daerah setengah bola. Pembereng bola itu sendiri adalah tiap-tiap bagian bangun bola. Karena luas pembereng bola sama dengan 2 pi RT dengan R jari-jari bola dan T tinggi pembereng bola, maka luas tengah bola sama dengan 2 pi R kuadrat tinggi pembereng bola sama dengan jari-jari bola atau T sama dengan R. Jadi rumus untuk luas permukaan bola dengan jari-jari R adalah 4 pi R kuadrat atau L sama dengan 4 pi R kuadrat. Volume limas. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap limas berlaku ketentuan bahwa volume limas sama dengan F sepertiga luas alas kali tinggi. Volume kerucut. Volume kerucut sama dengan volume limas. Dengan rumus sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sama dengan sepertiga pi R kuadrat T dengan luas alas kerucut sama dengan luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Contoh soalnya, tentukanlah volume sebuah ukuran yang berbentuk kerucut dengan diameter 40 cm dan tinggi 20 cm. Penyelesaiannya, volume kerucut sama dengan V sepertiga pi R kuadrat T sama dengan sepertiga pi 40 dibagi 2 kuadrat sama dengan 27 sama dengan 3.600 cm per kubik. Kemudian volume bola. Bola adalah salah satu bangun ruang yang pembatasannya merupakan bidang lengkung. Untuk dapat menunjukkan volume bola dengan jari-jari tertentu, maka terlebih dahulu harus memperhatikan volume juring bola. Juring bola adalah benda yang terdiri atas sebuah pembereng bola dan sebuah kerucut lingkaran
alasnya bersekutu, sedangkan puncak kerucut berimpit dengan pusat bola. Jika R adalah jari-jari bola dan 1 adalah tinggi tembereng, maka volume juring bola atau V sama dengan 2/3 pi R kuadrat T. Jika tinggi tembereng adalah R, maka juring bola itu menjadi setengah bola. Sehingga kita dapatkan rumus volume juring bola. Volume juring bola sama dengan V. Sama dengan volume setengah bola. Setengah sama dengan 2/3 pi R kubik. Jadi, volume bola dengan jari-jari R adalah 2 kali volume juring dengan tinggi R atau 2 kali volume setengah bola dengan jari-jari R, yaitu volume bola sama dengan V 2 sama dengan 2 kali 2/3 RT kubik sama dengan 4/3 pi R kubik. Itu materi dari kelompok 6. Bagi teman-teman, terus terang dari kelompok kami, untuk sharing diskusi, kami buka dua sesi dengan masing-masing sesi satu sesi terdiri dari 3 materi, 3 pertanyaan. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Pertanyaannya jangan yang susah-susah ya. Terus terang materinya ini agak berbobot, Bu. Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti disediakan beberapa soal, 2 atau 3 soal, supaya nanti bisa dikerjakan teman-teman. Ya. Bu. Soalnya mumet, Bu, ini, Bu. Pusing. Saya anak bahasa. Masuk ke matematika pusing. Bu. Monggo Mbak Halida. Mbak. Mbak Sinten Rin. Izin bertanya, Bu. Monggo. Mbak, Ibu siapa ini? Kalida. Oh, Mbak Halida. Iya. Ini kan apa? Ada pepatah itu katanya kan Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar ya, tapi kekurangan orang jujur. Tapi realitanya itu kan nilai peringkat matematis Indonesia menurut survei ada PISA, ada TIMSS atau TIMSS itu kan peringkatnya itu di bawah sekali atau kita hanya satu peringkat di atas Timur Leste. Yang ibaratnya Timur Leste aja baru merdeka tahun berapa itu? Baru berapa ya? Saya SD pokoknya. Lah pertanyaan saya itu, faktor apa yang menyebabkan kemampuan matematik peserta didik khususnya SD ya Bu ya, itu masih rendah. Dan untuk materi balok dan kubus ini, bagaimana seharusnya materi yang disajikan untuk anak SD itu harusnya bagaimana supaya kemampuan matematisnya mereka itu meningkat, begitu Bu. Bu, matur nuwun Bu, terima kasih. Kemudian Bu Vivi, monggo Bu Vivi untuk pertanyaan kedua. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya Bu Erita. Yang pertama, apakah apakah semua bangun ruang itu pasti memiliki volume? Terus yang kedua, apabila saya misalkan kelompoknya Bu Erita ya, bagi kelompoknya Bu Erita itu mana yang paling sulit dalam menentukan luas dan volume dari bangun ruang. Jadi beberapa bangun ruang tadi, menurut kelompok kalian mana sih yang paling sulit untuk menentukannya? Dan kenapa alasannya? Terima kasih. Bu, matur nuwun. Satu lagi, monggo ada. Ada yang mau bertanya untuk satu ini di sesi pertama? Kalau belum, saya coba menanggapi untuk pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu ya dari Mbak Halida mengenai
Indonesia itu berada di urutan sudah banyak tadi ada pepatah mengatakan banyak orang pintar, tapi intinya wong jujur itu sedikit gitu ya, yang akhirnya membuat Indonesia itu berada di peringkat bawah gitu. Ya, yang sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik itu masih rendah sekali dalam pembelajaran matematika itu sendiri karena ada dari dulu kita sudah terngiang dengan istilah matematika itu susah. Mulai dari SD, ya benar yang disampaikan oleh Bu Eko pada pertemuan keberapa itu, kalau ada anak yang sudah bisa mengerjakan soal MTK itu sudah pintar gitu ya Bu. Jadi dianggap anak yang pintar. Padahal sebenarnya untuk ukuran pintar itu sendiri pada dasarnya anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang pintar di sains, ada yang pintar dalam bidang seni, ada yang pintar dalam bidang bahasa, dan sebagainya. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat rendah itu karena kurangnya motivasi mungkin dari diri kita sendiri. Dari pembelajaran, baik dari diri kita sendiri sebagai pendidik di sekolahan. Jadi buatlah sistem pembelajaran yang mungkin menarik ya Bu, dengan diselingi dengan adanya permainan-permainan sehingga pembelajaran matematika itu lebih menyenangkan dan bisa memberikan efek yang membekas kepada anak. Gitu. Kemudian faktornya apalagi selain dari pendidiknya. Nah, kemudian mungkin faktor yang kedua itu dari peserta didiknya. Jadi anak itu sudah beranggapan matematika itu susah, saya tidak bisa hitung-hitungan. Nah, seperti terus terang saja, gitu, Bu. Kalau saya menjumpai anak-anak dulu di sekolahan, mereka lebih suka ke pembelajaran yang musik daripada pembelajaran yang matematika yang pusing, begitu ya Bu. Nah, itu kita perlu meningkatkan motivasi kepada anak supaya anak-anak itu bisa belajar dengan giat sehingga bisa mendongkrak prestasinya dalam khususnya pembelajaran matematika. Kemudian bagaimana sih caranya agar pembelajaran matematika itu menyenangkan? Ya tadi, metodenya yang digunakan dalam pembelajaran itu bagaimana bisa meningkatkan prestasinya, misalnya dengan cara diselingi dengan permainan kartu angka, atau kemudian menggunakan permainan-permainan lainnya yang bisa membuat anak itu terfokus kepada materi yang sedang diajarnya. Kemudian kasih juga misalnya perhatian kepada anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau misalnya ada yang berprestasi atau sudah dapat mengikuti materi, buatlah tutor sebaya. Jadi anak tersebut diupayakan untuk mengajari anak-anak lainnya atau teman-temannya untuk menguasai materi tersebut, supaya anak tersebut itu tidak tertinggal dengan materi yang sedang diajari. Kemudian mungkin juga bisa menggunakan metode reward dan punishment. Jadi reward dan punishment ini ketika anak yang sudah berhasil mengerjakan soal dengan cepat dan benar, itu berilah reward meskipun hanya sekedar pujian atau hanya sekedar hadiah permen atau pensil pulpen yang berarti. Nah, kemudian kalau anak yang tidak bisa mengerjakan tadi, jangan diberikan terlalu punishment yang terlalu tinggi karena ini akan mendonkan dia untuk pembelajaran matematika itu sendiri. Nah, kemudian kalau bisa berilah bimbingan di luar jam pembelajaran untuk menganalisa kira-kira materi apa yang belum dikuasai siswa, kemudian dibuka lagi untuk mempelajarinya. Jangan lupa diberikan PR untuk materi yang sedang diajarkan seperti itu ya Bu. Jadi upaya-upaya itu dijadikan untuk mendongkrak pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, biar kita itu tidak tertinggal dengan bangsa lain. Dan berkaitan dengan jujur, yaitu tadi
ketika pembelajaran matematika juga jangan lupa kita selipkan dengan motivasi yang berkaitan dengan yang seperti kita ketahui di kurikulum 13 itu kan ada kompetensinya tidak dinilai dari segi kognitif saja ya, tetapi ada aspek kognitif, afektif, kemudian psikomotorik, kemudian juga ada KI-nya itu berkaitan dengan keimanan. Nah, itu nanti kita selipkan di pembelajaran supaya apa tadi bangsa Indonesia itu tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Memang benar untuk saat ini memang bangsa Indonesia itu tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Nah, makanya perannya itu sebenarnya tidak hanya untuk pelaku pendidikan saja, dari segi pelaku-pelaku lain ya, misalnya seperti tontonan-tontonan dan sebagainya itu juga harus, semua lini sebenarnya harus bekerja sama untuk mendongkrak peringkat Indonesia supaya tidak jauh sekali dengan bangsa-bangsa lain gitu ya. Yang tadi Bu Halidah membandingkan dengan Timur Leste yang tidak jauh berbeda, mereka baru merdeka tetapi kok tingkat kejujurannya lebih ini dan sebagainya gitu ya. Ya memang karena kalau berkaitan dengan semuanya harus dikoreksi. Makanya kita berkaitan dengan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum itu harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Harus kalau misalnya tuntutan dari masyarakat global itu membutuhkan harus menggunakan teknologi yang maju, berarti kita kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Nah, ini pada tahun 2013 sudah diberlakukan kurikulum baru ya, Bu, untuk diupayakan untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan dan memperbaiki kurikulum-kurikulum sebelumnya supaya pendidikan di Indonesia itu mampu mencetak generasi-generasi yang baik, tentunya yang berakhlak dan mampu berkompetensi dengan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat global, kemudian dengan segala life skill atau keterampilan-keterampilan yang dimiliki, seperti itu ya Bu. Barangkali dari Pak Lukman ada tambahan, monggo Pak. Dari Bu. Halo Pak Lukman, bagaimana? Barangkali ada tambahan dari panjenengan Pak. Cukup. Oke. Untuk pertanyaan Mbak Halidah, barangkali juga dari kelompok lain bisa menambahkan untuk sharing-sharing materi ini. Saya menambahkan sedikit ya Mbak. Oke Bu, monggo Bu, literasinya dari Bu Eko, monggo. Ya. Kaitannya dengan hasil penilaian dari PISA ya. PISA itu kan ada numerasi, ada literasi. Kita pertama yang di literasi, terutama yang di numerasi itu rendah karena memang memberikan materi ke siswa itu hanya lebih ke pengetahuan, artinya dalam bentuk hafal. Ketika Mohon maaf Ibu, suaranya hilang, terputus-putus. paham, jadi bisa mendengar suara saya ya? Putus-putus Ibu. Iya. Ya, tetapi lebih ke mungkin penalaran ya. Jadi berpikir kritis, kita harus menyampaikan bagaimana caranya kita supaya anak-anak bisa berpikir kritis, kemudian tingkat penalaran. Jadi
bukan hanya matematika saja, semua mapel itu diharapkan teman-teman ketika menyampaikan itu bukan hanya pengetahuan saja, tetapi anak diajak mengapa kok menjadi seperti ini. Diharapkan anak-anak itu berpikirnya bukan apa ya, ketika kita menyampaikan itu anak-anak itu akan bertanya mengapa, why, seperti itu ya. Jadi intinya dalam kita menyampaikan materi itu penalarannya harus lebih tinggi. Sementara itu di kita pengetahuan itu 90%, sementara penalaran itu hanya 10%. Ya. Jadi itu mungkin yang kenapa kok kita tertinggal dari negara-negara yang lain, karena ada riset menyampaikan seperti ini, hasil riset bahwa lulusan S1 di Indonesia itu sama dengan lulusan SMP di luar negeri. Saya lupa itunya negaranya. Jadi seperti itu. Gitu tambahan dari saya. Terima kasih tadi jawabannya Mbak Erita, sudah sangat luar biasa. Silakan bisa dilanjutkan. Oke, matur nuwun Bu, literasi dari Bu Eko ya. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Vivi, mau mencoba menjawab, mungkin Pak Lukman mau mencoba menjawab nggih Pak? Apa pripun Pak? Bu Mahisa Mbak yang mau jawab. Bu Mahisa sudah. Monggo Ya, Bu Mahisa. Nanti saya Maaf. nambahin. Apa pertanyaannya Bu Erita? Pertanyaannya dari Bu Vivi untuk materi ini adalah, apakah semua bangun ruang memiliki volume? Kemudian menurut kelompok kita, manakah yang susah untuk menentukan atau menyelesaikan masalahnya? Seperti itu ya Bu Vivi ya? Menyelesaikan soal-soalnya gitu ya? Yang paling susah itu dari semua bangun ruang itu paling susah menentukan luas dan volume mana bangun mana. Kenapa alasannya? Makasih. Oh, ya dari pemaparan PPT yang sudah kita paparkan bahwasanya ya bangun ruang semuanya memiliki volume ya. Adapun di situ sudah dipaparkan bahwa volume balok adalah PLT, volume kubus A⁻3 gitu ya Bu. Volume prisma L kali T begitu. Volume tabung juga sudah dipaparkan. Terus perihal dari semua balok, dari semua bangun ruang, manakah yang paling sulit pengerjaannya? Seperti itu Bu Vivi. Nggih, Bu. Ini yang pengerjaan mengenai luas apa volume ya Bu? Itu untuk luasnya Bu, permukaan. Oh, kalau mengenai paling susah atau apa itu mungkin namanya fleksibel ya Bu. Setiap orang mempunyai perbedaan-beda pendapat. Ada yang menurut ini mencari luas permukaan balok itu, ada orang yang menurutnya susah, ada yang mudah, seperti itu Bu Vivi. Tapi pertanyaannya untuk kelompok kita ya. Pertanyaannya gimana sih Bu Erita? Maaf tadi baru masuk. Bu Maisha, menurut kelompoknya Bu Maisha kan pendapat kelompoknya gitu, saya pengen tahu aja. Pendapat kelompok mengenai yang paling susah. Ya, yang paling susah itu mengerjakan soal mengenai luas permukaan apa Bu? Apakah tabung, ataukah prisma, ataukah balok, atau seperti itu Bu? Mungkin menurut saya pribadi yang paling sulit menemukan luas permukaan prisma ya, kalau dari kelompok saya ya. Kenapa saya memilih luas permukaan prisma yang ya mungkin pandangan saya mengenai anak-anak juga
Untuk pengaplikasiannya luas permukaan prisma itu sulit karena kita harus tahu luas daerah per bidang-bidang sisinya itu berapa, terus luas daerah alasnya, ditambah luas daerah atas, ditambah jumlah luas daerah sisi-sisi yang lain. Jadi untuk luas daerah permukaan prisma itu lebih kompleks dari luas lainnya seperti luas kubus, luas balok itu lebih mudah dipahami jika kita mengetahui soalnya. Cuma untuk luas daerah permukaan prisma itu lebih kompleks karena banyak hal-hal yang perlu kita hitung seperti itu, Bu. Monggo yang lain. Oke, terima kasih Bu Maisa yang telah memberikan jawaban dari pertanyaannya Bu Vivi. Mungkin dari Pak Lukman ada yang mau ditambahkan? Itu Pak. Iya, saya mau menambahkan sedikit kaitannya tentang tadi pertanyaan Bu Vivi, apakah setiap bangun ruang itu memiliki volume? Jawabannya ya, bangun ruang memiliki volume atau isi, maka kita sering sebut sebagai bangun 3 dimensi. Kemudian lebih sulit mana ketika tadi cara menghitung antara limas dan kerucut. Astagfirullahaladzim, kenapa Sama seperti tadi yang sudah dijelaskan Bu Mahisa, ya. Suaranya hilang kan? Itu Bu Vivi. Jawaban dari kelompok kami itu mengenai pertanyaan Ibu yang intinya apakah semua bangun ruang itu memiliki volume? Jawaban dari kelompok kami itu mengatakan ya, karena alasannya karena bangun ruang itu tentunya ada isinya, jadi di dalamnya ada volumenya. Nah, kemudian berkaitan dengan materi ini yang sulit untuk menentukan atau memecahkan soal-soalnya dari kelompok kami itu prisma, begitu ya Bu? Ada. Nggih, matur nuwun. Bu, barangkali ada yang mau menanggapi? Kalau sudah cukup, berarti kita buka sesi kedua nggih Bu Eko. Napa pripun Bu? Literasi dari Bu Iko dulu Bu Literasi mengenai pertanyaan. Iya. Nggih, monggo nggih dari pertanyaannya Bu Vivi, monggo Bu. Kaitannya dengan pertanyaan lebih sulit mana antara menghitung apa tadi volume dan luas ya? Luas permukaan bangun mana yang paling sulit Bu begitu. Kalau kami luas mana? Karena itu lebih kompleks dengan yang diketahuinya itu lebih banyak daripada luas-luas yang lain seperti kerucut, seperti balok, kubus, seperti itu pendapat kelompok kami. Sebetulnya itu fleksibel ya. Iya, fleksibel karena apa? Tergantung. Jadi begini, yang nanti kita sampaikan ke anak-anak lagi-lagi sampaikan ke anak-anak konsepnya itu matang dulu. Jangan sampai anak belajar limas seperti apa kayak gitu ya. Limas seperti apa? Pada saat ruang itu kan diharapkan anak-anak bisa melihat bangun ruang itu secara konkret, misalkan secara konkret seperti apa ya balok itu seperti apa ya, kemudian bagaimana cara menghitung luasnya lah. Kira-kira kalau misalkan anak-anak diminta membawa balok yang kita bisa menghitung luas permukaannya, kira-kira anak akan membawa apa kalau balok contohnya? Contohnya apa? Kotak sepatu misalkan. Nah, kotak sepatu itu kan balok. Nah, itu kan bisa kita hitung luasnya kan, luas permukaannya seperti itu. Kemudian mungkin kaleng susu bisa. Atau mungkin topi ulang tahun itu yang berbentuk kerucut. Ya, nanti ditambahi alasnya seperti itu. Itu bisa.
Ya, jadi fleksibel sebetulnya, fleksibel dan apa ya namanya ya, tergantung sih, tergantung mana. Yang penting konsepnya anak-anak itu matang kayak gitu. Jadi lagi-lagi jangan sampai anak-anak itu tahu hanya sebuah pengetahuan seperti itu. Itu sih dari saya. Silakan bisa dilanjut. Sesi 2, Bu. Memberikan literasi dari pertanyaannya Bu Vivi ya, Bu. Ini berarti lanjut ke sesi kedua ya, teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo kami persilakan dari kelompok 6. Mbak Erita Siti Nurjana. Oh, nggih, Bu. Nggih, monggo. Ini ingin sharing aja, misalkan kalau dalam pembelajaran volume itu kan ini ya, ada berarti kan namanya pangkat 3. Pangkat 3. Terkadang juga yang diketahui volume, terus misalkan dalam kubus ya, dalam kubus itu kan rumusnya R pangkat 3 gitu. Jadi yang dicari itu kan perpangkatan 3. Kalau yang diketahui itu volumenya, nanti kan kita menggunakan ini ya, bagaimana kita membreakdown-kan pangkat 3 itu menjadi satuan. Nah, kendalanya itu ketika membelajarkan ke siswa, itu anak-anak kan bingung kan bagaimana mencari pangkat 3 itu menjadi satuan atau sebaliknya. Nah, yang kalau misalkan misalkan rumus kan insya Allah ya terkadang anak-anak tahu rumusnya. Tapi untuk aplikasinya itu, untuk berhitungnya kan pada bingung. Nah, kalau kejadian ini kejadian. Maksudnya kalau kasus seperti itu terjadi, sebetulnya yang perlu diperbaiki dulu itu tentang berhitungnya, atau bisa dilakukan sembari mengajarkan rumusnya sekalian perhitungannya, seperti itu. Kalau dia aku kuliah gitu. Iya, saya menjawab pertanyaan dari Bu Siti Nurjana ya, Bu. Gini, Bu, seperti yang tadi Ibu Indah katakan bahwa nomor 1 itu kan penanaman konsep mengenai, ini kan tadi contoh mencari volume. Volume kan misalkan ada volume sama dengan rumusnya itu A pangkat 3 begitu ya, Bu. Sementara yang diketahui hanya rusuk 1. Misalnya 1 rusuk berarti volume dipangkatkan 3. Nah, anak itu kebanyakan berarti cenderung bingung ya, Bu, untuk pangkatkan 3 itu seperti apa, kan anak bingung. Lagi-lagi kita juga harus menanamkan konsep dulu sebelum sekiranya kita melihat di dalam pembelajaran, oh kok ini itu ya lebih banyak ya anak A pangkat 3 atau dipangkatkan 3, bilangan dipangkatkan 3 aja anak masih bingung ya. Ya gimana kita mau melaju sementara perpangkatan aja anak pada bingung, masih bingung. Sementara sebenarnya pemangkatan itu materi di kelas sebelumnya misalnya seperti itu ya. Jadi ya kita ulik-ulik sebentar dulu. Ini cara perpangkatan 3. Berarti sama dengan misalkan 15 pangkat 3, 15 dikali 15 dikali 15. Nah, akan terjadi juga sebaliknya. Terkadang malah yang diketahui justru akarnya ya, Bu. Misalkan akar pangkat berapa sama dengan nanti rusuknya berapa gitu ya, Bu. Nah, misalkan akar 3.375 sama dengan berapa rusuknya kan. Nanti kan berarti akar pangkat 3 dari 3.375 sama dengan 15. Itu perhitungan anaknya mungkin susah seperti itu ya, Bu. Iya, menghitungnya. Soalnya dulu pengalaman ini ya, cuma ngeles di kelas 45 itu sebenarnya mereka tahu langkah-langkahnya, mengerjakannya seperti apa. Tapi kalau berhenti itu di hitung-hitungan, seringnya hitung-hitungannya karena sepertinya kurang tuntas ya di kelas-kelas sebelumnya. Jadi ya seringnya untuk menghitung, bingungnya di menghitungnya sih, seperti itu. Kalau masukin biasanya bisa.
Kalau masalah menghitung-hitung lebih ke sering-sering latihan sih. Sebenarnya materi matematika itu aja, cuma beda angka, beda permasalahan. Tapi kalau keseringan latihan, keseringan menghitung juga insya Allah bisa sih. Apalagi kalau anak itu sudah di luar kepala cara ini mengalihkan ini. Kadang anak itu penjumlahan bersusun aja masih bingung sih. Kalau misalkan ada anak kelas tinggi, kelas 4, perkalian bersusun juga masih bingung. Yang pertama kita juga harus tanamkan konsep cara menghitungnya biar anak itu tidak salah. Soalnya kalau matematika salah min aja itu udah beda makna, udah beda arti. Min 1 dengan 1 itu kan berbeda sangat jauh. 0 kurang 0,1 aja sudah berbeda sangat jauh kan makna dari bilangannya. Jadi menurut pribadi saya juga selain kita mengajarkan rumus, kita juga harus menanamkan cara hitung yang baik biar anak itu tidak salah dalam akhir penyelesaian masalahnya seperti itu. Kalau konsepnya anak sering salah menghitung ya kita tanamkan lagi. Kalau misalnya salah hitung di ini, kita selesainya seperti ini. Cara perkalian susun itu seperti ini. Pangkat 3 itu seperti ini. Karena emang matematika kan nyata gitu ya Bu, kompleks dan dari dulu juga 1 tambah 1 akan sama dengan 2 kan. Jadi lebih ke proses menghitungnya kita juga cermati, kita juga tuntun pelan-pelan kayak gitu. Soalnya ya emang seperti itu matematika, tahu rumusnya udah benar iya paham, giliran pengaplikasiannya susah. Lagi-lagi kita juga harus tahu penanaman konsep secara benarnya, perhitungannya juga kita harus tahu dari mana menghitung seperti ininya begitu Bu. Misalkan salah di tengah-tengah jalan, kok ini salah ya? Kamu salahnya di mana coba? Oh ini dikali ini salah, berarti kamu harus belajar perkalian ini lagi, perkalian susun biar benar. Karena matematika kalau udah salah, ke bawah-bawahnya akan salah kan ya. Misalkan udah 15 kali 15 harusnya 225, tapi jawabnya 325 kan ke bawahnya akan salah. Tapi kadang ada juga guru yang menilai prosesnya. Oh sebenarnya ini anaknya prosesnya benar, perhitungannya salah, masih dikasih nilai berapa seperti itu. Ada guru yang tidak mau tahu prosesnya, tapi langsung hasil akhirnya itu salah ya sudah. Tapi ada yang guru cenderung untuk melihat seberapa pemahaman proses anak ini kemampuan pemahaman prosesnya anak gitu Bu. Ya berarti ya lebih ya tadi dibenerin dulu untuk kemampuan berhitungnya ya. Menghitungnya iya, karena kan kalau menghitung salah selamanya juga salah terus kan kalau bisa menghitungnya. Jadi kan harus tahu dasar-dasarnya itu. Yang pertama itu dasar-dasarnya sudah tahu. Dasar-dasar perkalian itu seperti apa, dasar-dasar pemangkatan, dasar-dasar pembagian seperti itu. Iya, tapi saya tuh PR-nya ini banget sih Mbak. PR matematika banget. Iya, matematika itu jadi PR banget pembelajarannya untuk ini kelas atas. Karena dasarnya itu kan sebenarnya dari kelas 1, 2, 3 itu kan ada calistung sendiri ya. Cuman ya gitu, maksudnya kepentok di perhitungannya jadi anak-anak juga masih bingung. Ya ini sih ya tadi saya berterima kasih sekali tadi sudah dijawab ya. Ya gitulah intinya itu masih menjadi PR di sekolah kami. Terima kasih Mbak Mahisha dan teman-teman. Iya sebenarnya nggak hanya PR di sekolah Bu Siti Nurjana, hampir semua rata-rata guru juga mengeluh, lah gimana mau ini aja belum bisa, cuma nanti kalau misalkan ngurus ini terus materinya tertinggal sampai ini. Kadang kan guru-guru sering cerita seperti itu ya Bu, banyak guru-guru yang mengeluh bahwa gimana mau perkalian, apalagi kelas 4 di kurikulum Merdeka udah triliunan ya bilangan-bilangannya, ya gimana mau ini seharusnya tidak diajarkan di kelas 5 kok sudah diajarkan di kelas 5, sementara dasar-dasarnya mereka itu belum memadai cakupannya itu, dasar-dasar mereka itu masih banyak yang belum paham begitu ya Bu. Sebenarnya kendala itu juga yang dirasakan bukan hanya Bu Siti Nurjana sih, banyak guru-guru lain. Tapi ya pintar-pintarnya gimana penanaman, makanya anak-anak itu banyak yang les matematika Bu. Kenapa anak-anak itu banyak yang les matematika? Karena satu waktu di sekolah terbatas, dua kadang dijelaskan di sekolah juga belum tentu paham. Makanya sekarang tuh banyak les matematika itu laris loh Bu. Kalau di desa, walaupun sudah di desa-desa juga matematika itu laris loh Bu. Khusus matematika aja loh ya. Karena berarti matematika itu nggak hanya pemahaman sekali di situ, tapi bisa jadi untuk standar orang berarti kita perlu belajar ulang. Perlu belajar ulangnya itu ada pendampingan les-les seperti itu Bu. Makanya les matematika laris loh Bu. Apalagi pas di Semarang. Ya baik Mbak Mahisha, terima kasih. Mungkin ya ini sih saya mungkin barangkali ada yang mau
sharing cerita ini ya, maksudnya tadi apakah ada yang merasakan dengan yang apa kita rasakan gitu. Kalau nggak ada ya monggo bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mbak Mahishai. Barangkali teman-teman ada yang punya sharing, punya murid susah menerapkan perhitungannya, boleh kira-kira teman-teman siapa gitu punya problem tentang permasalahan anak-anak, terus cara mengatasinya seperti itu, silakan barangkali ada yang mau sharing di sini, monggo. Barangkali ada dari kelompok lain. Kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan 2 ya. Dan Bu Ika itu sudah mengacungkan tangan ya. Barangkali mau bertanya, monggo. Dulu mau literasi sama Bu Indah aja dulu ya, Bu. Udah, Bu. Dikumpulkan literasinya sekalian atau bagaimana, Bu? Pertanyaan atau sekalian? Dilanjut aja, Mbak. Dilanjut aja. Langsung kedua, nggih. Nanti literasinya sekalian mawon, nggih, Bu. Nggih. Nggih. Monggo Bu Ika. Nggih, Mbak. Maaf nggih, Mbak. Nggih, saya mau bertanya soal hitung-hitungan tapi gampang kok, Mbak. Mirip seperti contoh pada halaman 6.9 ya, Mbak, mengenai luas permukaan tabung. Pertanyaannya ini, Mbak, misalkan diketahui sebuah tabung itu mempunyai diameternya 20 cm dan mempunyai tingginya 20 cm. Berarti diameter 20. Nggih, diameternya 20 cm, tingginya 20 cm. Nggih. Berapa luas daerah bidang lengkung tabungnya, Mbak? Berapa? Luas daerahnya saja. Luas daerah bidang lengkung tabung. Ibu, matur nuwun. Nggih. Nggih, makasih, Mbak. Oh, ini pertanyaan. Modul halaman berapa, Bu? 6.9. Jadi saya disuruh menghitung gitu. Pertanyaan dari Bu Ika ya, Bu. Barangkali nanti ada kesalahan, mohon diluruskan Bu Eko, karena saya background saya bukan dari eksak ya, Bu. Jadi 400 PR 400 pi centimeter persegi jawabannya, Ibu. Iya. Nggih. Pertanyaannya gimana, Bu Ika? Pertanyaannya luas bidang lengkung tabung, jadi sama dengan rumusnya 2 pi RT, diketahui sendiri sama dengan ya 2 pi kali 10 kali 20 sama dengan 400 pi centimeter persegi. Nggih, Bu. Barangkali saya mau meluruskan, Bu, monggo. Iya, Bu Ika. Dari kelompok kami kan pertanyaannya luas bidang lengkung tabungnya ya, Bu. Nggih. Nah, jawabannya itu 400 pi. Terus? Iya. Permasalahannya gimana, Bu? Ya itu tadi luasnya berapa itu? Ya iya itu udah dijawab sama Mbak Irita, betul. Berarti kayak gitu toh? Iya kayak gitu Mbak. Ya wis. Kan jadi gampang. Oh iya kan di sini kan yang diketahui diameternya 10 ya, Bu. Terus diameternya 20, terus R kan setengah dari diameter. Jadinya kan 10 ya, Bu. Diameter 10. Iya. Terus 2 pi kali 10 kali 10 kan 400 pi. Seperti itu, Bu Ika penjelasannya. Iya, betul. Ya sama saya. Seperti saya sama. Oh, nggih.
pertanyaan selanjutnya. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau bertanya, monggo kami persilakan lagi. Mau bertanya Mbak, maaf. Mbak, maaf mau bertanya Mbak. Oh nggih, Bu Sulis, monggo. Saya pernah waktu sekolah ya Mbak, saya pernah. Ini suaranya cilik sih. Kedengeran nggak Mbak? Kecil sekali, Bu. Kecil sekali Mbak, sebentar. Suaranya jauh banget. Jauh banget. Ya, Udah belum Pak? Masih? dideketin lagi coba. Pakai headset Pak? Nggih, monggo Bu, sudah agak sedikit terdengar, monggo. Sudah sedikit ya? Oh iya, ini Mbak, saya pernah waktu sekolah ya Mbak, itu saya ingat sekali, ada guru yang mengatakan gini, kerucut itu adalah 5 istimewa Mbak. Nah, kerucut adalah 5 istimewa. Nah, pertanyaan saya, mengapa kerucut dikatakan 5 istimewa, sedangkan 5 itu ada beberapa ya Mbak, ada beberapa macam ya, tapi kenapa kok kerucut yang dikatakan 5 istimewa? Terima kasih Mbak. Nggih, matur nuwun pertanyaannya. Barangkali dari kelompok kami ada yang mau menjawab terlebih dahulu, monggo saya persilakan terlebih dahulu. Ya, coba tak jawab pertanyaan Ibu Sulis. Kenapa limas itu disebut kerucut itu disebut 5 istimewa ya? Iya, Ya. Dalam geometri, kerucut atau konus bahasa Latinnya itu adalah 5 istimewa yang beralas lingkaran. Artinya kerucut memiliki 2 sisi, 1 rusuk dan 1 titik sudut. Dan begitu Bu Mahisa. Jawab nggak di kepala. Enggak, kan saya bertanya sama ahlinya, barangkali ada tambahan gitu. Iya, istimewa. mati oh. Astagfirullah. Yalah istimewa. Lukman tulang rusuknya Mbak Mahisha kok istimewa. Istimewa. Ya saya tanyakan sama orang istimewa dong. Ya kan? Gusti. Ternyata matematika bisa digombalkan juga ya, Bo. Terus pimen, Pak? Ya itu tadi kenapa kerucut kok bisa dibilang sebuah 5 yang istimewa ya, karena kerucut memiliki 2 sisi. Mungkin istimewanya di situ, memiliki 2 sisi, 1 rusuk dan 1 titik sudut. Kita tarik garis atas ya, kerucut itu kan bentuknya, tahu kan kerucut kayak tumpeng begitu ya, yang bawahnya lingkaran kemudian mengerucut kayak jadi satu begitu, semakin ke sana semakin jauh semakin kecil gitu. Nah, itu kan kalau kita tarik dari atas ke bawah itu punya 1 titik sudut, lurus begitu. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak Sulis kalau jawabannya kurang tepat. Monggo saya kasihkan ke orang yang istimewa untuk menjawab. Astagfirullahaladzim. Ya, bentar, aku mau tanya. Itu nanti yang rusuknya berarti yang mana? Yang ke lingkaran atau yang ke atas? Yang rusuknya. Ini rusuk kok Bu, yang 2 ini sih kayak sisi tumpeng itu. Satu rusuk, satu rusuk, 1 sisi ya? Kalau nggak salah tadi ya. Mau ngomong apa sih Pak Lukman? 1 sisi dan 1 rusuk ya Pak ya? 1 rusuk lengkung ya? 1 rusuk yang melengkung. Ngomongnya apa Pak Lukman? Kerucut kan mempunyai 2 bidang sisi. Kerucut memiliki 1 rusuk yang melengkung, ya Bu. Terus kerucut memiliki 1 titik sudut pada puncak kerucut. Terus Pak Lukman ngomongnya apa? Apa ya? Itu bisa aku mau tanya, yang rusuknya itu berarti yang di alasnya, yang dikatakan rusuk. Rusuk yang melengkung. Apa Bu? Yang rusuk itu berarti yang garis melengkung yang di alasnya. Apa yang di atasnya? Rusuk itu kalau dikerucut ya rusuk itu berarti sisi tegaknya Mbak. Tegaknya Bu, itu rusuknya. Ya kan itu 1, itu kan 1, sebetulnya 1. Yang ya kemudian 2 sisi itu kan berarti sisi yang menyelimuti dan sisi alasnya. Sisi yang menyelimuti
Sisi yang menyeliputi ketika dipotong kan akan membentuk juring lingkaran itu ya. Itu kan berarti sisi satu, sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah daerah alasnya yang berbentuk lingkaran. Ya. Gitu laras gitu. Paham gini. Bernuhun Bu. Terus pertanyaannya sudah? Sudah Mbak. Saya bingungnya tadi di situ Mbak, agak bingung di situ benar. Terima kasih literasi dari Bu Eko ya Bu sudah menambahkan mengenai pertanyaan dari Bu Sulis nggih. Kemudian dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, monggo. Atau mau menambahkan untuk pertanyaan yang kedua juga boleh, monggo. Baik dari kelompok 6 ataupun dari kelompok lain. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Kelompok 6 ini bisa nggak membuat soal yang aplikatif untuk teman-teman? Bisa enggak? Kan tadi kan baru, kalau tadi ya soal yang aplikatif biar nanti dikerjakan teman-teman. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang lain. Yang mengenai luas permukaan apa volume, Bu? Semuanya. Tadi Buat 2. soal, ya 2 atau 3 soal yang aplikatif biar bisa dikerjakan oleh teman-teman. Aplikatif itu berarti yang sehari-hari ya? Cerita ya, Bu? Iya. Ya, boleh soal cerita, boleh yang langsung diketahui kayak gitu. Kalau bisa ya soal yang aplikatif. Oh iya, Bu. Laptop ini dia. Berarti langsung dibacakan apa nanti? Mikir dulu ya, Bu? Kalau sudah ada dituliskan boleh, dituliskan di kertas boleh, dituliskan di laptop boleh, nanti ditampilkan. Iya, Bu, nanti. Di foto nggak apa-apa, berarti kirim grup, Bu. Boleh. Soalnya dibaca atau di ini Bu, di grup saja Bu? Dikirim di grup kemudian dibacakan. Oh, nggih. Untuk soal yang pertama teman-teman, diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk
sepanjang 11 cm. Kemudian teman-teman disuruh menghitung luas permukaan dan volume kubus tersebut. Nanti saya share lagi ya ke grup. Bentar untuk soal yang pertama. Bisa diulang, Bu? Oke, sedap. Diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk sepanjang 11 cm. Kemudian hitunglah luas permukaan dan volume kubus tersebut. Nomor 2 dari Pak Lukman. Nomor 2 dari jenengan Bu, monggo. 2 dan 3 Bu, monggo Bu. Pak Lukman terkendala sinyal dan speakernya. Cuacanya buruk Bu di sana Bu. Ini putus nyambung katanya Bu. Nomor 2, hitunglah HP-nya mati, Bu. Aku mau dipoto-in, Bu. Hitunglah volume kubus dengan rusuk dengan panjang 9 cm. Dengarkan suara saya, Bu. 9 cm lebarnya 8 dan tingginya 4. Tingginya 8. Maaf, Bu, itu balok apa kubus, Bu? Oh, aku ngomongnya pas ya. Hitunglah volume kubus dengan panjang 988. Kubus maning ya, ganti. Itu Bu, ini dari balok kok. Ya, Ya, balok aja balok. Mbak. Balok aja ya. Ya, Mau tapi ukurannya sama. balok. Kalau Mbak Rita kubus ukurannya sama. Kalau tadi Mbak Mahisha, Aku ngomongnya apa sih tadi? Ngomongnya kubus, Mbak. ngomongnya Soalnya. kubus tapi panjangnya beda-beda. Kalau kubus itu panjangnya sama semuanya. Iya, makanya ya. tadi Mbak Mahisha-nya ngomongnya salah. Oh, iya Mbak, judulnya kan. Iya, harusnya balok. Volume balok dengan panjang 9 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 10 cm. Kayak ngawuran tuh. Belum siap soalnya buat soal 10 cm seperti itu. Volume aja ya. Tadi kubus sudah, sekarang balok. 80 kali 9 berapa, Mas? Berarti 9, 8, 10, Mbak Maisha. 8, 9, 10, 9, 8, 10. Kegampangan temen gue 720. Kegampangan apa enggak sih ya? Enggak apa-apa Bu, kan ini buat guru SD. Oh iya. Sekarang volume prisma. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga. Panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi segitiga 5 cm. Tinggi prisma 16 cm. Tentukan volume prisma tersebut. Nomor 3. Tolong diulangi, Mbak Maisha. Ya. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga. Sudah. Ya. Maaf, apa? Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga. Sudah, Bu. Sudah, lanjut. Panjang rusuk alas 10 cm. Sudah, Bu. Sudah, lanjut.
Dan tinggi segitiga 5 cm. Tinggi prisma 16 cm. Tentukan volume prisma. Baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark. Allah. Iya benar. Panjang rusuk alas. Sudah semua? Belum, Mbak. Ya. Mama Hisya, halo. Gimana, Bu? Yang prisma, Mbak, untuk soalnya bisa diulangi nggak? Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga. Panjang rusuk alas 10 cm.
Dan tinggi segitiga 5 cm, tinggi prismanya 16 cm. Tentukan volume prisma tersebut. Satu soal lagi ya, Bu. Ya, boleh. Boleh. Satu soal lagi nomor 4, tinggi suatu tangki berbentuk tabung berisi minyak tanah 4.900 liter. Berapa Mbak Mahisya? 4.000? 4.900 liter. 900. Ya, dengan jari-jari alasnya 70 cm adalah titik-titik-titik. Jari-jari alasnya apa, Bu? Jari-jari alasnya 70 cm adalah 70. titik-titik. Iya, 70. Bisa diulangi nggak Mbak Mahisya dari awal? Tinggi tangkinya? Berapa tinggi suatu tangki? Tinggi suatu tangki berbentuk tabung berisi minyak tanah 4.900 liter. Dengan jari-jari alasnya 70 cm. Seperti itu. Yang ditanya apa, Mbak? Yang ditanya tingginya. Tinggi. Kan volume tabungnya sudah diketahui sih berbentuk tangki.
Volume tabung 4.900 liter, tinggi alas tabungnya 70 cm. Yang ditanyakan tingginya kok 70 salah? itu jari-jari ya, Bu. R itu jari-jarinya itu. Jari-jari. Yang ditanyakan adalah tinggi tabungnya ya. Iya. Oke. Tadi aku volume tabungnya berapa ya? 4.900 ya? Diganti 6.160 aja wis biar nggak ada koma-koma. Berapa diganti berapa? Mbak Maisha 6.100. 6.160 liter biar nggak ada koma. Berapa, Mbak? 6.160 liter. Biar nggak ada koma. Kan tadi 4.900 diganti 6.160 liter. Untuk jaring-jaring alasnya tadi berapa, Mbak? Jaring-jaring. Rusuk alasnya. Jari-jari alasnya. Iya. 70 cm ya? Iya. Volumenya 6.160. Iya, liter. Ya, terima kasih.
Duh, kok aku beda sendiri. Oke. Udah semuanya, Bu. Oh. Semua terima kasih yang sudah menjawab di grup. Bisa disimpulkan mungkin. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang didiskusikan lagi, sepertinya boleh diakhiri. Ini diakhiri lebih awal ya. Dan petir di sini, Bu. Oh. Mendung kali, Bu, petirnya banyak. Ya, Bu, ini juga lagi hujan gede, Bu. Iya, sama, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, diakhiri aja. Kelompok 6 untuk mengakhiri. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga diskusi kita kali ini dapat memberikan manfaat tentunya bagi kita semuanya, bertambah wawasan dan ilmu pengetahuannya kita terhadap materi yang sedang kita ajarkan. Akhir kata, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan di Bapak Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6, atur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah sangat luar biasa memaparkan materi dan memimpin diskusi pada sore ya, udah sampai sore. Sekarang sebelum kita tutup, yuk kita foto bersama. Ini mohon maaf saya masih di kereta sampai mana ya? Madiun kayaknya, hampir Madiun. Ya, silakan bisa di screenshot. Yang akan datang dengan jalanan, Ibu. Terima kasih, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saya izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.